Jadi full. Oke. Gimana kamu menanggapi kasusnya Gisel? Kasusnya bisa buat aku sih ya, Very hot. wajar-wajar aja ya. Wajar. Yang namanya perselingkuhan sih nggak biasa. Wow. Soalnya kan kesibukannya mereka kan juga masing-masing. Kesempatan pun banyak. Wow. Di bagi aku nggak biasa. Nggak biasa sih, aslinya nggak biasa. Cuman mereka kan. Coba kamu satu jadi hari Gading itu. Martin kamu. Hah? Oh my Gimana god. perasaanmu? Kok oh my god, sekarang oh my god, tadi bilang biasa. Gimana sih? Gimana sih, Vin? Menurutmu gimana? Biasa. Biarkan dia berkarya. Berkarya. Berkarya itu yang bagus lah. Berkarya di atas ranjang gimana sih? Jelek rapi. Jadi begini, jejak digital itu kejam ya berarti. Gak bisa dibohongi ya. Ya masing-masing orang punya sisi gelap kan. Pastinya. Saya juga nggak suci. Tapi persoalannya siapa yang ketahuan duluan gitu loh. Ya dalam hal ini Gisel kena apes gitu. Terus yang aku sayangkan kan judge-nya si netizen nih. Kasihan. Jadi dia sudah disanksi sosial oleh masyarakat, oleh netizen yang maha benar gitu. Makasih Mbak. Kopi dulu ya. Ya, Jadi sekarang pertanyaannya apakah perceraian mereka itu karena dipicu hal itu? pastinya. Pastinya ya. Si Gading tahu pasti. Gading tahu, cuman dia hebat. Makanya. Sebagai suami dia nggak buka aib istri. Bagus lah. Biar Tuhan yang membuka sendiri kan. Hmm. Seandainya HP-nya nggak hilang kan nggak ada persoalan. Tapi bodohnya kenapa nggak dihapus gitu filenya? Aku Udah merindu. terus, Pak. Hah? Masih live ini? Pan. Masih live. Masih live. Masih. Jadi nggak apa-apa, ada iringan gitar gitu sambil kita podcast gitu kan. Full. Sriwijaya jatuh. Kamu masih mau naik pesawat? Masih. Paling naik Garuda. Nggak naik Sriwijaya. Garuda. Tapi kalau kata Vincent bilang sebetulnya penerbangan itu adalah sarana transportasi yang paling aman, safety. Cuman kan persoalannya siapa yang jatuh duluan gitu. Siapa yang apes duluan? Saya satu kali naik Sriwijaya, Mas. Berisik emang, Mas. Iya sama, Lion juga berisik. Berisik. Aku juga naik Lion, pernah naik Batik Air, Sriwijaya. Iya sama-sama berisik. Ya namanya mesin jet, berisik. Apalagi pas kamu dapat tiket tempat duduk di sayap, berisik. Iya. Tadi kok pas di sayap emang itu. Wih, Iya berisik. langsung. Ya bukan berarti terus berisik gak aman. Emang Mas kurang halus sih. Kurang halus. Kayaknya mesinnya terlalu berisik itu mesinnya. Mesin helikopter lebih berisik Kayak lagi. Kalau diibaratkan ya sepeda V75 itu kayaknya. Gitu. Yamaha V75 itu V80. Enggak, itu pesawat memang udah tua. Makanya kan Tapi tidak berarti tua kemudian nggak layak terbang. Persoalannya kan di zaman COVID ini flightnya itu berkurang. Saya nggak tahu apakah pemeriksaan rutinnya juga berkurang gitu. Jadi semakin pesawat ini semakin banyak dioperasikan kan semakin jam terbangnya tinggi, semakin maintenance-nya juga bagus gitu loh. Nah, apakah ketika ya ini sebabnya sudah COVID aja semua ini? bukan COVID lah kalau urusan
Ya COVID kan Pesawat berekses jatuh. kepada semua hal, ekonomi. Kamu musisi juga lama nggak ngejob kan? Iya. Tapi besok mau ngejob ya katanya. Ceperan kecil. Ceperan kecil ya, job-job kecil-kecil aja kan. Job-job gede nggak ada. Di bengkel juga agak sepi. Agak sepi. Saya sama. Ya pastinya cicilan agak terbengkalai lah. Proyek-proyek saya putus kontrak semua. Karena Anggaran gak ada yang turun. bukan turunnya itu untuk dua sektor, kesehatan sama sosial. Jadi untuk penanganan COVID sih enak, yang enak di dua sektor itu. Kayak Mas Alvin ya enak ya Mas Alvin. Iya, dia pedagang alkes. Kok jadi bawa saya ya? Enak banget deh. Enak banget. Jadi gini, selalu ada yang diuntungkan. Apapun itu, perang pun ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah yang jual alat perang, ya kan? Wabah, pandemi, yang diuntungkan yang jual obat, yang jual vaksin, yang jual masker. Bisa. Habis berisik gimana? Habis berisik, ya apa ya? Ya udah, nggak mau bahas birokrasi saya mas. Saya manggil. Habis berisik bukan birokrasi, Iya, tapi ujung-ujungnya ke sana sih. politik. Enggak sih. Ya sebagai orang wira swasta ya sudahlah. Kita cari rezekinya buat anak istri aja. Enggaknya kamu jangan terlalu keras ke pemerintah. Aku sih sudah fak birokrasi sudah. Kamu udah fuck birokrasi. Ya Allah, kenapa? Ya Nggak percaya sama pemerintah kamu? bukan nggak percaya, masih apa ya? Sudah kecewa sih Kecewa ya? Sebagai warga negara ya? sebagai warga negara pasti. Kamu rajin bayar pajak nggak? Rajin banget sampai ada email tuh nggak tak bayar. Ini warga negara yang nggak bener ini. Kewajibannya nggak dipenuhi, tapi haknya pingin nuntut aja. Kalau aku kan rajin bayar pajak, Tapi pajak motor. tapi hidup masih susah, makan sulit. Negara mana kehadiran negara di sini? Negara harus hadir dong. sudah ada BLT, sudah ada BLT nggak dapat, nggak dapat karena aku dinilai kaya, rumahnya pelastaran, bantuan COVID. ada mobil, padahal mobilku nggak pernah keluar karena nggak bisa beli bensin. Anakku 3, mau kuliah 1. Mana negara ini? Negara tidak membuka peluang usaha baru selama masa pandemi. Banyak peluang kerja mas. Apa? Grab ya yang pastinya di AP lah. Iya. AP itu bisa Ya, sekarang ini kan dibilang bisnis ladang online. pekerjaan. Ya, Sekarang ini kan bisnis online yang lebih bisa bertahan. jualan online, Grab. Aku jualan, Loh jadi jual diri online nggak laku-laku. jadi artis bigo. Jadi artis star-maker semua. Jadi Itu YouTuber, juga, ya, YouTuber jadi juga YouTuber. ada yang pekerjaan juga itu. Aku YouTuber nggak naik subscribernya. Belum monetize, berproses semua. Jadi bagaimana hidup ke depannya? Ya mengalir aja mas. Sampai di mana muaranya? Yang pasti jangan lawan pemerintah lah kayak gitu aja. Melawan COVID aku nggak melawan pemerintah. Kamu udah dengar isu terbaru bahwa Ya. ternyata Jokowi yang divaksin itu, disuntik vaksin itu yang pura-pura. Di YouTube itu sudah Iya, pura-pura. Cairan vaksinnya nggak masuk. masuk. Cuman kulitnya doang yang dilukai gini, tapi nggak disuntikan gitu loh. Karena masih sama kapasitas cairan suntikannya sebelum dan sesudah disuntikkan jarumnya. Menurutmu gimana itu? Tapi menurutku benar sih ya gini, karena protokol keamanan presiden kan nomor 1. Jangan sampai dia dikorbankan hanya untuk uji coba vaksin karena tuntutan masyarakat.
presiden dulu yang disuntik baru rakyat. Ya presiden kan sok-sokan kan, sok-sokan merakyat kan, suntik aku dulu, padahal enggak. Berarti hanya drama deh. Drama. Pak, Jadi menurutmu gimana contoh seperti itu? kalau secara kasat mata sih ya, cuman ya apa ya, kayak suntiknya itu masuk jarumnya. Jarumnya doang Jarum. yang masuk. Cuman cairannya nggak tahu. Nggak masuk, tetap sama, ditutupi gini. Terus Mungkin Pak Sony ada penjelasan Pak Sony? secara medis mungkin kita perlu second opinion dari ahli medis. Nah, ini ahli pupuk ini. Pupuk kan sama juga kalau disuntikkan ke tanaman pasti berkurang cairan. Dia lagi proyek pupuk yang Ada peluang sebetulnya. Jadi selama masa pandemi ini justru bidang pekerjaan ini semakin naik ratingnya. Pertanian. Jadi ketika COVID terjangkit mewabah, justru jumlah petani semakin besar dan lahan pertanian semakin luas. Orang beralih semua ke pertanian. Karena pertanian kan kita semua butuh makan masih. Nah, ayo kita sekarang down to earth bertani. ya apa Pak Sony? Atau kita jualan pupuk, Bisa jadi. pupuk Sekarang organik. emang lagi marak-maraknya tanaman. Iya, kita cuman cukup ngumpulin sampah-sampah organik, kita bikin kompos, kita timbun selama sekian hari itu jadi kompos. Tapi untuk Betul. prosesnya lama, penjualannya juga lama. Lama, murah. Murah banget. Murah. Itu dia. Terus kita Kan kita nggak bondo kok. Sampah kan nggak bondo kita, minta hasil banyak. tapi prosesnya keluar keringat, makan waktu. Kita cari yang simpel. Kita pelihara tuyul, Bah. itu bagus. Simpel. Berarti kita butuh budget buat trading ya. Tradingnya harus pintar memilih. Nah, Ada modal 2 juta nggak? Aku mau jalankan di kalau 2 juta ya dapat berapa Mas? ya lumayan lah per hari 50.000 lah. Jadi satu bulan itu selesai duit Itu 5% ya. Satu bulan duitmu tak kembaliin utuh. Yang duitku yang sisa 1 juta tak putar lagi. Gimana? Nah, itu dia. Pin atas sih Pin. Budgetnya murah gitu. Murah. Budget 2.000 Pin. Apa itu? Trading. Pinjam dong. Pinjam. Aku gadein gitar ya. Bos Alvin. Atas sih. Aku ke pinjaman online hoax semua itu. Masa pakai uang muka dulu, nanti aku uang muka diblokir. Nah, Kebanyakan penipuan. Jadi sekarang itu kita hanya tinggal milih lahan yang terbuka itu petani atau penipu. penipu. Penipu lebih enak jadi penipu. Lebih enak gitu. Modal Banyolan, bacot doang. bacot doang. Badu bacot doang. Mantap kok. Mantap. Kita kehilangan seorang ulama besar, Sepupunya Bang kita ya. Syekh Ali Jabir. Saya lihat. Aku Kan kapan hari main? nangis tadi Masa? lihat Syekh Ali Jabir. Ya wajahnya teduh ya, beda ketika ngelihat Habib Rizik dengan Syekh Ali Jabir ya. Jihadnya dia jelas, Ya, jihadnya sama. dia adalah untuk mencetak 1 juta hafiz. Sudah goal berarti ya. Belum, cita-citanya Masa? belum terwujud, kita harus melanjutkan. Jadi gini loh, orang yang hidupnya untuk Al-Quran maka Allah pelihara derajatnya tinggi. Jadi kita kejar akhirat, dunia itu ikut. Nyamperin sendiri ya. Makanya nggak usah pusing-pusing ketika COVID.
kita kembali lagi kepada Allah. Terus cicilan rumah siapa yang bayar? Biar Allah yang harus urus itu. Mengalir lah ya. Jadi kalau kita urus agama Allah, urus kitabullah, semua sunnah-sunnah Allah, maka Allah akan urus keluarga kita. Masuk. Kamu harus percaya itu. Masuk. Ayo mulai sekarang kita hijrah. Kita berjuang meneruskan semangat Syekh Ali Jaber. Jaber. Kita hafal satu hari itu 5 ayat. Kita hafal gitu. 30 juz. Coba suruh ngafalin lagu ya banyak. Ngafalin lagu kamu cepat. Lagu bahasa Inggris yang rumit-rumit kamu bisa. Bahasa Inggris. Ngafalin chord Bisa, di ya. luar kepala. HP begitu tidur kita bangun dilihat dulu HP, takut ada yang main. Tidak pernah kita buka Al-Quran dibaca. Ini pesan moral ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kembalilah kita pada hitah kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, yang memang kita harus kembali kepada Allah. Ini dari bahas kisah, bahas Pak Jokowi Sampai ke Ali Jaber, ke akhirat. ke akhirat. Jadi Masuk semua konten lah, kita ini konten yang hancur tapi Masuk. bermakna. Bermakna. Kita bermakna. Kita bukan ngomong di ruang kosong gitu. Bukan ngomong di ruang kosong, tapi Berarti finishingnya siraman rohani lah. finishingnya adalah kita kembali kepada Allah. Karena fitrah kita itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau sudah itu, maka Allah akan urus semua urusan kita. Masuk. Saya menangis tadi. Kita kehilangan seorang ulama yang tidak berpolitik, niatnya jelas, Tidak pernah memprovokasi. tidak pernah memprovokasi, kata-katanya selalu sejuk, wajahnya menyejukkan, menjadi problem solver di tengah masyarakat kita yang lagi hegemoni dengan gadget, hegemoni dengan berita-berita hoax, ya kan? Hegemoni dengan dekadensi moral, perilaku yang dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang disebarkan melalui gadget. Kita sudah jadi bapak dari anak-anak. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita dan istri kita menuju surga? Itu tidak pernah kita pikir. Yang dihisab duluan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu qawwamnya nisa, pemimpinnya perempuan. Sudahkah disiapkan? Saya sedih guys. Saya juga sedih. Belum bisa menjadi imam yang baik. Sama. Semoga COVID ini menambah kesadaran kita. Ini lagunya asik jadinya pas ini. Tapi COVID ini juga ada positifnya juga. Kita bisa sering bareng sama istri, sama anak. Biasanya kita kan nongkrong. Iya, gara-gara WFH saya punya anak lagi. WFH nggak ada kerjaan di rumah udah istri kerjaannya. Bayangkan di usia 48 saya punya anak bayi. Dia teman-teman pikir itu cucuku. Oh ya. Dan ternyata aku membuktikan bahwa diriku di usia 48 masih tokcer, masih bisa bikin anak, Masih produktif. sperma aku masih sehat, sel telur istriku juga masih sehat. Jadi anakku sudah 8 bulan sekarang. Sementara COVID sudah berlangsung setahun. Kamu mau nggak divaksin? Tidak. Kenapa? Kemarin aja vaksin di Pamekasan kan 100 orang pingsan. Itu vaksin difteri. Ah, ini lagi hoak lagi Bukan, kamu. enggak. Ya. Jadi itu berita lama, vaksin Masa berita lama ini? berita lama, vaksin difteri yang disuntikkan anak-anak pingsan. Karena memang reaksinya kan beda-beda.
Dan itu dikatakan vaksin vaksin apa namanya? Ya hoax. Makanya kita itu melihat itu berarti parah gitu. melihat berita-berita di online di mana di platform digital itu dengan kesadaran penuh bahwa berita itu bisa benar, bisa dipelesetkan, bisa terpeleset. Jadi harus cari second opinion lagi, kamu apa benar ini? Ya, Kayak banjir tempo hari yang di Jakarta berapa tahun yang lalu dikatakan banjir di Sampang. Ya, terus tujuannya kemana kayak gitu? Tujuannya Kita lama itu ya provokasi, menciptakan chaos. chaos ya. Jadi ketika chaos itu terjadi ada yang diuntungkan dengan itu. Betapa berdosanya mereka. Ya yang diuntungkan saat vaksin ini dimaui oleh masyarakat yang penjual vaksin. Yang nggak suka kan yang kalah tender di vaksin. Jadi mungkin kasih berita hoax sebagai rasa sakit hatinya mungkin. Ini biasa lagi bisnis. Cuman kita sebagai masyarakat itu yang harus sadar penuh, tidak mengambil satu sumber berita, tapi harus banyak sumber sehingga nggak mudah dikibulin. Kan medsos ini sekarang lebih berbahaya dibandingkan jurnalistik. Berita jurnalistik. Berita jurnalistik sudah paten 5W1H, ada kode etik jurnalistik, ada undang-undang persnya. Tapi kalau medsos memang lebih cepat. Di grup WA ada kejadian, sebar ke grup WA, dari grup WA di-sharing kemana-mana. Kalah berarti. Secepat angin, lebih cepat dari angin. Berarti harus kalah ya, kalah cepat. Kalah. Makanya medsos itu paling ditakuti oleh CNN. Karena wartawan CNN kalah cepat sama media sosial. Cuman kan media sosial keakurasian datanya, kebenaran, validitas kebenarannya juga perlu dipertanyakan. Karena nggak punya tanggung jawab moral, nggak seperti kinerja jurnalistik. Dia punya tanggung jawab moral. Jadi gaji perusahaan. Dia bertanggung jawab minimal pada pekerjaan dan profesinya. Kalau medsos kita nggak pernah tahu satu-satunya orang punya motif apa. Benci aja kepada pemerintah misalkan, udah beritanya jelek aja terus. Serangan terus. Dan pemerintah membayar buzzer untuk menangkal itu. Kan kurang kerjaan juga gitu. disuges Anggarannya 80 miliar disuges gitu. untuk membaik-baikkan pemerintah ini. Sekali kita buka berita A, sekali A, 2 kali A, 3 kali A, terus disuges. Terus. Sama A terus. Diserang. Disuges Mas. Sama kalau ini kan di Google sebenarnya. Jadi Google itu mensuggest berita yang sejenis gitu ya. nanti muncul, kita buka Facebook, muncul, kita buka. Jadi seolah-olah berita itu semua itu. Padahal sebenarnya berita itu kan ada yang sisi A, ada yang sisi B. Kita harus baca dua-duanya. Gunanya untuk menghegemoni pemikiran untuk masyarakat. menyeimbangkan. Menghegemoni ya. Menyeimbangkan kalau istilah saya. Iya. Kita tidak melulu termakan hoax. Sama yang A hoax kita cari di B jawabannya. Persoalannya kan gini menurutku, masyarakat udah nggak percaya pada rezim. Jadi apapun baiknya kebijakan rezim selalu dicurigai. Saya menyadari. Kalau sudah kayak begitu harusnya turun sih presiden, tahu diri. Saya nggak dipercaya rakyat, ya udah. Karena presiden nggak bisa diturunin lewat DPR sekarang, sudah pemilihan langsung. Yang berhak nurunin rakyat melalui apa? Revolusi. Makar ada undang-undangnya makar. Nggak boleh. Jadi presiden nggak bisa diturunin akhirnya. Tahu diri aja. Susah nyari presiden yang tahu diri. Kecuali aku kalau jadi presiden nanti. Amin. Cuman aku bukan orang partai jadi nggak mungkin jadi presiden. Aduh, males terus ya. Ayo waktunya ganti senar ini. Full. Lihat apa? Lihat
kreativitas. Ini aku tayangkan di YouTube, boleh? Tidak apa-apa ya. Kita kan ngobrolnya juga nyantai kan, tapi syarat dengan kesan. Enggak juga. Masuk juga. Nggak usah ditayangin lah mas. Kenapa? Bahas-bahas kayak gitu. Bahas Gisel kok. Gisel, bahas Gisel. Bahas Gisel. Mana yang mau disensor mana nanti? Saat ku berkenalan dengannya. Jadi di sebelah sana itu ada teman kita yang lagi nyanyi. Dia lagi main Kita game. Saya ngobrol sama Fato. Cita ya. Jadi gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Aku pernah gini, nyangkruk sama temanku satu meja. Dia asik dengan gadgetnya, dia pesan kopi. Karena dia asik dengan gadgetnya, aku juga asik. Kemudian baterainya habis, sama-sama habis, kita pulang. Oh langsung pulang nggak? Barulah ngobrol bareng. Enggak. Langsung pulang. Enggak ngobrol. Apa asiknya? Dan dia menikmati itu. Aku enggak sama sekali. Dia ngajak lagi, aku enggak mau. Enggak. Dia merasa asik gitu loh. Kok ada ya orang putih? Dosen padahal. Dosen padahal. Dosen. Dan belum nikah. Umurnya hampir sama dengan aku. Mungkin karena kebiasaan dia lebih asik dengan gadget daripada memperhatikan wanita ya. Masa kelas dosen lagi. Mungkin Oh bisa pak, ambil lawan gitar keren. gitarnya bagus. Bagus gitar. Masa? Yamaha ya. Ya mana? Custom. Custom ya. Berapa juta custom? Aku kok ngantuk ya. Aku habis dikasih jamu di warung tumbuh itu, dikasih jamu sama siapa? Sisol. Ketemu tadi? Oh iya tadi itu. Tumbuh. Dikasih jamu. Ngantuk. Katanya jamu stamina. Ini kok malah ngantuk? Apa? Sang- Kombucha ya. Satu sloki itu. Oh iya kombucha. Sipul ini biasanya minum ini kan. Kamu efeknya gimana? Dayeng. Sehat. Hah? Ya kan arak itu kan. Ngantuk aku. Haram dong Homer itu. Enggak. Haram. Astagfirullahaladzim. Katanya jamu stamina. Jamu stamina fungsinya buat lambung lah. Batang dulu. Apa pak? Ayo Pak Sani. Ayo sebut satu lagi. Sange. Tapi Bikin ya apa, sange enggak? apa ya? Kombucha itu. Tebo. Ginseng ya. Teh boja. Ada ginsengnya. Arab Bali. Kayak spiritus Arab Bali itu. Jahat Arab Bali. Masa? Dibakar gini langsung keluar apinya. Arak semua gitu. Mas. Oh iya. Arah semua gitu ya. Tapi keras itu Arab Bali. Paling Sampai ada lagunya di slang. Arak Tuban. Arab Bali itu Iya karena dia, nggak ada lagunya. karena dia belum pernah coba arak Tuban. Iya, coba dia pernah Arak Tuban, diciptakan lagu Arak Tuban. Kalau arak Bali itu rasa menurutku rasanya masih agak manis. Timbang arak Tuban. Arak Tuban. Kering. Aku lebih suka brem Bali. Asik, rasanya kayak brem tapi cair. Tapi fermentasinya juga hampir sama kayak arak. Kalau cewek Manis. Cewek Bali nya gimana cewek Bali? Kayak Bali, saya nggak mau rasa. Cewek Bali sih asik. Asik ya pastinya asik lah. Penuh dengan nuansa alam lah. Jadi keindahannya ikut sama orang di bumi jadi Bali. Iya. Tapi kalau saya suruh milih Bali atau Jawa, saya lebih milih yang seiman. Kalau orang Bali kebanyakan kan Hindu ya. Kalau mau bermualaf Nggak boleh. boleh lah. Cuman aku udah punya istri. Mohon maaf. Pastinya. Mohon maaf. Kecuali
Pasti dia mau dipoligami. Tapi kalau cewek terindah itu kebanyakan ada di Kazakhstan. Kazakhstan, Uzbekistan, ya Itu udah cewek-cewek paling cantik. itu namanya dulu Balkan. Kazakhstan. Lembah-lembah Balkan itu ras terbaik karena perpaduan antara Eropa, Cina, dan Arab. Kan ada wajah Cina-Cinanya ada itu yang kalau di mana itu Tajikistan. Kalau untuk itu Tajikistan itu sudah ada Cina mirip-mirip Cina-Cinanya. sipit ya. Sipit tapi Tapi mancung. tinggi. Sipit tinggi mancung. Ya, putih cocok lah untuk kita yang suka Oriental, Oriental. Kok nggak nyari orang Uzbek kok? Uzbekistan. Kenapa? Iya. Uzbekistan ya sama-sama juga kan. Guru Soekarno pernah punya istri Uzbekistan, Luar biasa cantiknya Cantik. kayak apa itu. cantik, model dia. Tapi nggak dia apa-apain sama guru. Akhirnya minta cerai. Guru kan gemulai. Yuk. Ya menurut pengakuan istrinya sih dia nggak apa-apain. Kalah di SD berarti ya. Kalah di SD. Kalah bro. Lihat tiket gue. Kok Rianti lagi wong Yuli lebih cantik dari Rianti. Enak malam-malam gini ya, podcast. Lumayan lama ya 31 menit. Iya, dengan kualitas HD. Kualitas Dan ternyata cinta. ya mas. Keren. Tok, Mas Adit. Pak RT. Tok, Ini nyanyiannya mas. Ayo ngopi bareng. Ngopi sini bareng. Tok, sini Tok. Tok, gimana Tok? Oh dia. Ini teman Lagi buat video. teman kuliah datang. Dia jadi Pak RT sekarang. Mari. Dia dinas di koperasi. Saya Dasuki bang. Tok katanya ini apa? Kasih bantuan ke pedagang-pedagang UKM di sekitar TRK ya. Dampak pandemi apa karena untuk penertiban Nggak tahu kok kemauannya. Rumahan ya? Sudah diserah terima kan? Mas mau ngopi mas? Iya Tok. Enggak. Sudah diserah terima kan? Nggak tahu. Kayaknya sudah. Sudah. G25 gimana G25? Jalan, bang lo temannya nyempeng. Saya nyumbang support. Pacar daripada segala minggu pacar duluan. Yang penting Tok niatnya. Iya. Kondisi seperti ini. Tapi yang hebat itu kalau kondisi kita nggak punya, kita masih bersedekah. Iya. Itu nilainya luar biasa. Mulai keluaran. Allah balas 700 30 kali. Buat konten ya mas. Allah balas 700 kali. Tapi jangan hitung-hitungan begitu. Tinggal ini kan. Karena balasnya Allah itu bisa bentuk uang, bisa bentuk sehat, bisa bentuk iman dan Islam. Kita nggak pernah tahu kita mati besok akan membawa iman dan Islam. Benar tuh, benar. Ya, ini kan Pak Ustadz, benar. Jadi ini kita kajian yang anak ngajian boleh. Lebih bermutu ini. Lebih. Apa sih ngocah lo bermutu? Jangan dilihat siapa yang bicara kata Nabi, tapi apa isinya. Tekak dari orang kafir, tapi kalau yang disampaikan kebaikan, ambil. Iya. Yang jelek buang. Apple, bukan. Pelangi. Anggur. Anggur. Mana apple? Jangan pakai Apple produk gagal. Jadi ini udah gagal. Produk gagal itu. Ini produk gagal.
Lihat itu apelnya separuh, nggak utuh. Sudah digigit berarti ya. Nggak utuh. Baru sadar saya sekian tahun Apple keluar ternyata Gagal. Salam dia Apple. jadi gagal panen ceritanya Mas ya. Ada bisa dituntut sama Apple itu. Steve Jobs udah mati. Ini kalau disebarkan ini masuk. hapus. Steve Jobs udah mati, nggak Harus bisa disensor nonton. balik ya. Nggak bisa nonton. Bagian ini harus disensor, bagian Apple kena Podcast makan. dadakan ini. Tapi itu jadi viral nanti Apple-nya. Dan aku harusnya di endorse. Hapusnya tinggal. Nanti suruh bikin unboxing. Disensor itu Apple nanti. Enggak disensor. Lagian ngapain dia jauh-jauh, kurang kerjaan apa mau nuntut aku. Gara-gara bilang Apple pernah gagal. Cak Lontong itu yang bilang gitu. Produk gagal kan. Calon dong ya. Kok nggak dituntut Cak Lontong? Tapi kan komedian dia. Larinya kan Emang kan dia nggak utuh, apelnya nggak utuh. Sudah kena